Hai, selamat sore. Jumpa lagi di Mo Bareng Channel. Tentunya masih dalam Gesah Bali Kau. Dan tentunya masih bersama saya Rara Ayu. Pada hari ini ada yang berbeda. Kalau kemarin kita gesah-gesah sama tokoh-tokoh penting di Kabupaten Jemberana, hari ini saya akan menggesah dengan salah satu artis Bali. Jadi artis Bali yang satu ini cantik, multi talent juga, dan juga merupakan artis idola saya karena saya selalu mengikuti juga nih lagu-lagunya dengan suara khasnya juga. Dan satu hal yang menarik pada hari ini adalah artis Bali yang satu ini juga bertato. Siapa dia? Langsung saja kita sapa, ini dia Mbok Dewi Pradewi. Swastiastu. Swastiastu. Swastiastu, Semeton Jemberana dan Bali pada umumnya. Iya, gimana kabarnya hari ini? Tambah cantik aja. Mungkin kan efek perempuan jadinya cantik ya. Iya, ya betul juga. Aduh, salah ngalih musuh nih. Jadi Mbak Dewi Pradewi ini juga bisa dibilang senior saya juga dalam berbagai bidang. Mungkin karena lebih duluan lahir aja. Oh gitu. Ya. Aduh, salah Nggak lagi. Nggak ada senior dan junior. Iya, Mungkin gimana? yang membedakan pengalaman aja. Pengalaman aja, betul. Gimana, apa kesibukannya? Kesibukannya selama pandemi atau kesibukannya Iya, sebelum pandemi? selama pandemi ini ya, kita tahu semuanya sepi banget, gimana? Ya, selama pandemi ini memang berasa banget, pastinya berasa dari segi pekerjaan. Iya. Ya, yang kerjaan biasanya di kantor langsung nyambung untuk event-event itu yang hampir setiap hari. Sekarang harus terpangkas semua. Kalau misalnya ngantor, memang masih ngantor, cuman untuk event-event, ngisi acara itu yang memang benar-benar kepangkas, cut, dan nggak ada yang bikin acara. Nggak ada. Cuman saya tipe orang yang nggak bisa diam gitu. Oh, memang kelihatan memang. nggak bisa diam karena sering kemana-mana gitu. Iya. Kan ada space waktu saya pasti jalan-jalan kemana gitu. Cuman selama pandemi ini entah kenapa saya bisa ketemu dengan para relawan pramuka. Jadi saya tergabung juga sebagai relawan pramuka peduli. Jadi di sana saya bersama adik-adik pramuka itu melakukan penyemprotan di sekolah-sekolah. Oke. Oh, jadi luar biasa sekali Selama kegiatannya. waktu pandemi. Sekarang masuk new normal ini sih udah mulai aktif ngajar yoga, udah ngantor, sekarang jamnya udah biasa. Cuma Sudah nyanyi kembali. itu aja sih. Cuma Oke. event nyanyi ada, cuman itu Baru ya, beberapa ya? baru beberapa, dan itu masih skupnya kecil, padahal hanya 50 orang ya maksimal, sudah dengan social distancing. Oke. Dan tentunya seperti yang kita ketahui juga, Mbak Dewi Pradewi ini terkenal sebagai penyanyi dengan suara khasnya, agak serak-serak gimana gitu ya. Gimana awal mulanya bisa terjun sebagai penyanyi? Awalnya berawal sekali dari lomba memang. Dari Lomba lomba. saya di awal itu saya ikut tembang, sama tembang waktu SMP, terus keroncong, Heeh. pop, ya semuanya saya awali semuanya dari lomba. Akhirnya masuk ke komersil ini awalnya dari lomba juga sebenarnya. Iya. Menang satu kompetisi waktu itu, yang ngadain adalah salah satu band di Bali yang terkenal. Memang biasanya dia bikin event konser di seluruh Bali. Cuma waktu itu dia lagi nyari penyanyi pembuka. Jadi sebelum artis Bali waktu itu pentas, jadi kan harus ada penyanyi pembukanya itu biasanya. Iya, Dia nyari orang nih ceritanya, tapi dengan cara kompetisi lomba gitu. Kemudian saya menang waktu itu juara 1. Karena saya menang juara 1, akhirnya saya ditarik jadi penyanyi pembuka. Artis-artis waktu itu masih Bayu KW, Widi Widiana. Waktu itu masih rame-rame konser seluruh Bali waktu itu. Karena menang itu saya bisa masuk ke komersil. Dan akhirnya saya dihadiahkan salah satu single, Bunga Tresna itu. Bunga Tresna. Itu seluruh hadiah. Iya. Bisa dibilang kalau saat bisa dibilang lagu itu lagi mencuat-cuatnya, Bunga Tresna, saya tuh masih SMP kalau nggak salah. Jadi memang suka banget sama lagu yang satu itu. Saya waktu itu kelas 1 SMA. Satu SMA. Oh. Ada juga Makan Kuaci ya, yang memang lagunya seru banget. Itu setelah single Bunga Tresna. Oke. Setelah single Bunga Tresna itu ada lumayan ada produser yang ngelirik gitu kan. Sudah mulai akhirnya. Sudah mulai akhirnya orang tahu. Akhirnya ya semuanya berawal dari sebuah kepercayaan, dan kita sendiri percaya dan
yakin gitu dengan satu proses itu Iya, sendiri. proses. Oke, masih ingat nggak pertama kali manggung Ya. kapan, di mana, honornya berapa? Oke. Honor waktu itu sih sebenarnya sama-sama jalan ya. Heeh. Dari saya ikut lomba-lomba sebelum akhirnya saya ketemu lomba yang kompetisi besar ini. Heeh. Masih lomba-lomba, cuman waktu itu belajar ngobrol di panggung gitu tuh sudah dari Banjar ke Banjar awalnya. Itu Oke. honornya pertama 30.000. 30.000. Ya, itu cuma penggantian uang bensin ya kayaknya. Iya, itu zaman dulu ya. Tahun-tahun berapa kira-kira? Masih ingat nggak Mbak Dewi ini? Itu berarti SMP kelas 3. SMP kelas 3. Ya, SMP kelas 3 tahun 2000-an kali ya. Iya, 2000-an. Ya, Oke. honornya 30.000. 30.000. Banjar ke Banjar. Jadi sekenya cuma itu aja teman-teman lomba saya. Heeh. Dia ada ulang tahun STT ini di Banjar ini, yuk nyanyi yuk gitu. Gangguin uang bensin gitu aja. Oke. Cuman dari sana tuh kita belajar yang namanya mengenal situasi di panggung seperti apa, ngomong Iya. seperti apa gitu kan. Biar lebih Tes mental Heeh. ya. Sampai akhirnya sekarang sudah memiliki nama besar ya. Wah. Masih belajar. Masih belajar. Tetap Kita, low profil lah. kita semua masih belajar karena Oke. saya selalu yakin bahwa di atas langit itu masih ada langit. Betul. Kalau kita sekali. merasa bisa, saya yakin suatu hari nanti masa sih orang yang melihat kita nggak pingin sih seperti kita. Nah makanya dari itu saya selalu percaya bahwa di atas langit masih ada langit. Oke. Dan hari ini juga sangat luar biasa ya, bisa dibilang ini dadakan sekali. Kami tim dari Mebarung menghubungi Mbok Dewi karena kami mendapat kabar nih kalau Mbok Dewi hari ini akan ke Negaroa. Iya. Iya, jadi saya langsung kontak beliau juga sudah siap. Wah, ini sangat luar biasa sekali, kebanggaan juga untuk kita. Sama-sama mau bikin konten. Jadi bisa dibilang Mbok Dewi ini sangat sering ke Negaroa. Ya. Apakah mungkin Mbok Dewi kepincut sama gini sambal serenya Negaroa mungkin? Kayak kenal lebih dalam soal negara itu karena salah satu teman saya juga waktu itu garap film di Iya. Batu Agung waktu itu. Oke, itu Ya, di Desa Masean itu ya? Iya. Iya. Apa tuh boleh disebutin atau? Boleh sih, iya boleh. Ya karena kan filmnya karena buat saya waktu itu saya tertarik sekali. Oh ternyata di sana tuh kejadiannya, gitu ya. Kejadian yang paling banyak makan korban itu sendiri kan memang di Batu Agung, Iya. di Masean ya. Di Masean. Gesto itu G30 SPKI gitu yang saya tahu. Dan cuman yang bikin saya masih tercengang sampai hari ini, kenapa tempat itu nggak dibuatkan prasasti apa gitu kan? Iya. Ya sebenarnya itu kan jejak-jejak sejarah kita juga sebenarnya gitu. Oke. Walaupun itu sebenarnya kejadian yang sangat tragis banget, cuman harusnya ada satu hal yang bisa menjadi pengingat generasi-generasi berikutnya gitu, seperti kita buatkan prasasti itu. Banyak hal yang bisa digali di negara. Iya, buat berarti saya. waktu Itu pertama saya pertama kali Negaroa. negara gitu. Oh, jadi Lebih dalam, oh ternyata negara ini daerah yang sangat luar biasa ya, yang benar-benar punya satu ciri cerita, khas, punya cerita, alamnya yang begitu masih natural banget gitu buat saya. Masih asli, belum banyak tangan-tangan manusia yang ikut campur di dalamnya. Oke, dan seperti yang kita ketahui juga, kita lihat bersama dari sosok Mbok Dewi Pradewi ini juga terlihat ada tatonya. Wah, ini Kelihatan luar banget biasa. Ya ini yang kelihatan, sebenarnya yang nggak kelihatan tuh sudah lama Oh, sekali. yang nggak kelihatan sudah lama loh. 4 tahun yang lalu udah di belakang full. Iya, jadi gimana ceritanya sampai memutuskan untuk bertato ini? Ceritanya sebenarnya sangat harus sebenarnya ditato tangan ini sejujurnya sakit. Sakit ya? Cuman buat saya karena saya sudah terlanjur mesuang munyi, itu orang Bali bilang terlanjur mesuang munyi gitu, dan saya harus membayar atas janji apa yang sudah saya lontarkan gitu kan. Jadi saya ini membayar janji saya sebenarnya. Bahasa Balinya mungkin lebih orang Bali bilang mayah kaul. Mayah kaul. Mayah kaul saya waktu itu kalau S2 saya lulus dengan nilai cum laude, saya akan nambah tato di kedua tangan saya karena sesuai dengan
penelitian saya memang soal perempuan Bali bertato, konstruksi stigma perempuan Bali bertato di Kota Denpasar. Jadi waktu itu saya berjanji kalau nilai saya cum laude saya mau nambah tato plus sama-sama bikinin buku. Oke. Ya, jadi buat saya ngapain saya harus penelitian lama-lama gitu. Kalau misalnya hasil penelitiannya cuma ditaruh di perpustakaan kampus, siapa sih yang lihat? Paling mahasiswa yang memang dia ngampus di UNUD gitu kan. Jadi buat saya penelitian saya ini harus berguna gitu loh bagi orang-orang di sekitar saya gitu. Karena kita hidup pasti ingin bermanfaat dong buat orang-orang sekitar saya. Jadi saya nggak mau muluk-muluk. Jadi janji saya sudah lulus dengan cum laude saya mau tambah tato plus saya mau bikin buku. Oke. Ya, setelah membayar janji saya, ya lumayan sakit banget. Oke, tapi gimana tanggapan dari keluarga, kerabat juga mungkin karena kan perempuan ya, perempuan pakai tato, jadi Kalau sama bapak saya izin. sama Kalau bapak sama izin. sama bapak saya izin. Oke. Sama teman-teman dekat saya, memang partner saya kerja gitu, saya tetap bilang ya mereka emang ada nggak setuju gitu kan, kamu gila gitu. Masih sama orang bilang saya gila gitu, mau gundul gila gitu. Iya. Ya, apa yang aneh gitu ya. Ya buat saya ya badannya punya saya sendiri gitu kan ya. Kita kan punya hak otonomi atas tubuh kita gitu. Yang bawa kan adalah kita gitu. Cuman kemudian kita harus melihat dong orang-orang sekitar kita yang selalu menilai ya, yang selalu menstigma bahwa kalau udah perempuan pakai tato dia lebih ke seksualitas. Iya. Kalau laki-laki lebih ke premanisme. Jadi kalau misalnya laki-laki pakai tato artinya preman, kalau perempuan pakai tato artinya ya to the point aja, lonte gitu ya. Perempuan malang, perempuan nakal gitu. Oke, iya. Jadi saya sebenarnya ingin merubah image itu. Saya ingin semua orang tuh membuka mindset mereka bahwa orang bertato itu bisa melakukan apa saja gitu. Mau dia mau jadi perempuan Bali, mau ngayah ke Banjar, bisa aja. Dia bisa pakai baju kebaya yang tertutup tanpa motif apa gitu kan, bisa saja. Sebenarnya untuk tugas-tugas kita sebagai perempuan tidak akan pernah tergantikan gitu. Apalagi kalau misalnya memang harus kodrat kita kan menstruasi, melahirkan, itu emang sudah jadi kodrat kita. Apakah itu akan berubah? itu akan berubah? Enggak juga masih kan. tetap Karena ya, kita iya. Ya kita masih bisa menstruasi, saya masih bisa hamil gitu kan. Itu tidak akan tergantikan buat saya. Jadi catatan buat saya adalah untuk menanggulangi stigma itu sendiri, kitanya sendiri dong yang harus berubah. Iya. Kamu harus merubah gimana caranya orang itu merubah stigma itu. Dengan cara kamu punya karya dulu, kamu bisa mandiri dulu, kamu bisa menunjukkan dirimu bahwa bisa gitu kan. Kemudian baru kamu pakai tato gitu. Oke. Kalau ngomongin masalah Dewi Pradewi memang identik dengan tato dan juga petualangan dari Dewi Pradewi yang sangat luar biasa juga. Ada satu lagi yakni yoga. Seperti apa kesukaan Mbak Dewi tentang yoga ini? Awalnya saya ngambil yoga itu karena saya kan orangnya nggak bisa diam tuh. Pokoknya intinya saya tuh orangnya Memang aktif ya, aktif banget. Saya persis belajar yoga itu setelah saya lulus S1. Persis setelah saya lulus S1. Setelah lulus S1, saya merasa kegiatan apa lagi ya ambil ya, kalau kerja nyanyi oke lah sudah biasa, kita sudah termanage kan. Jadi harus apa dong ambil kerjaan kegiatan ya pastinya bermanfaat buat diri sendiri dulu dan orang lain pastinya. Terus selesai saya ngambil S1 di kantor ada selebaran. Sebenarnya ini ada selebaran bahwa ada ajakan yoga nih, tapi dari kantor kita yang lain. Kita sama-sama cabang gitu kan. Terus wah bagus banget ya, kok pas banget ya lagi nggak ada kerjaan gitu ngambil yoga. Awalnya cuman latihan yoga gitu aja, latihan biasa gitu. Kalau misalnya sampai bisa ngambil expertnya itu sendiri, karena saya dari SD memang suka senam lantai, kayak kayang gitu. Terus saya emang udah biasa dari berdiri udah langsung kayang. Memang udah dari SD suka senam lantai. Sudah terlatih ya. Kemudian dilatih lagi dengan latihan yoga rutin. Habis itu dapat kesempatan ngajar. Kesempatan ngajar itu karena waktu itu ada pelatihannya Telkom
se-Indonesia waktu itu keliling gitu kan, ada sampai bed berapa gitu. Nah ada guru saya untuk ngasih materi spiritualnya, nah, saya ngisi yoganya gitu ceritanya. Akhirnya sampai sekarang masih ngajar. Dan mungkin teman-teman yang nonton juga nggak tahu nih, selain profesi dari Dewi Pradewi ini sebagai penyanyi, pelatih yoga juga, apa profesi utama mungkin di kantor tadi? Profesi di kantor saya kerja di Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Dia yang diketuai oleh Bapak Wagub sendiri. Saya di sana sebagai sekretaris eksekutif THRI Bandung. Oke, jadi banyak sekali kegiatan dari sosok Dewi Pradewi yang satu ini. Pokoknya nggak bisa diam, kita harus tetap produktif. Betul, betul. Dan juga apa ada pengalaman yang menarik nggak sih? Ada yang nggak bisa dilupakan mungkin? Mungkin itu kompetisi yang tadi itu. Kompetisi itu itu. benar-benar hal yang nggak bisa saya lupakan. Kalau mungkin saya nggak ikut lomba itu, mungkin saya nggak bisa masuk ke Belantika Musik Bali ini. Tidak bisa seperti sekarang ini ya, itu mengawali. Itu benar-benar membuka jalan banget waktu itu. Saya bisa kenal banyak penyanyi-penyanyi senior saya gitu. Kesempatan yang satu itu yang memang nggak bisa saya lupakan sampai detik ini, sampai dapat hadiah lagu Bunga Tresna itu dari Limang Gitar. Itu langsung meledak itu ya, lagu yang itu ya. Iya, saya juga nggak tahu datangnya dari mana gitu. Iya, sudah nasibnya. Dan juga gimana nih rencana ke depan dari Mbok Dewi Pradewi sendiri? Rencana ke depan ya semua plan berubah karena pandemi ini. Saya yakin semua orang pasti merubah plannya karena kita masih dalam masa pandemi ini, walaupun kita sudah memasuki tatanan kehidupan era baru. Karena mungkin yang sebelumnya kita tidak pernah terbayang bahwa kita harus social distancing gitu ya, kita sekarang harus jaga jarak gitu kan. Kegiatan juga dikurangi gitu kan, yang bersifat kerumunan gitu. Nyanyi pun itu yang sangat terasa banget ya. Astungkara event itu biasa setiap hari. Karena pandemi ini sudah banyak orang yang mengurangi eventnya. Nah, sekarang kayak meeting gitu kan, orang semua udah pakai Zoom meeting. Ya kan, orang ketemunya Zoom meeting. Entertainnya di mana? Bisa masuk entertain dari mana? Nggak mungkin bisa gitu. Karena saya sasarannya biasanya dulu masuknya ke instansi-instansi misalnya kayak misalnya baja gitu dan wedding. Gitu. Nah, itu terasa banget. Saya tetap berpikir gimana caranya gitu biar kita tetap produktif, apapun yang kita bikin biar tetap bermanfaat gitu. Sekarang saya mencoba untuk membuat konten petualangan, tapi petualangan yang saya hadirkan di sini bukan sekedar petualangan yang menjelajah alamnya. Sebenarnya menjelajah itu sendiri kan ada dalam prosesnya sendiri ya, untuk perjalanan menuju daerah setempat itu. Jadi bukan sekadar petualangan, saya lebih dalam menguak soal sejarahnya dan kearifan lokal setempatnya. Jadi beberapa sejarah dan kearifan lokal yang mulai ditinggalkan gitu sedikit demi sedikit dikorek ya dengan proses petualangan. Semuanya berjalan seiringan dan semoga berguna bagi orang-orang. Astungkara. Dan tentunya terima kasih untuk waktunya Mbok Dewi. Sama-sama Rara, terima kasih atas undangannya dan kepercayaannya juga. Selamat menikmati Negarawa kembali. Ya, besok saya mau bikin karena bikin konten jadi ketemu Rara. Ya, semuanya mungkin bukan sebuah kebetulan. Karena tidak ada yang kebetulan sebenarnya di dunia ini. Betul sekali. Sukses terus untuk Mbok Dewi. Dan tentunya untuk kalian semua jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Jangan lupa untuk komen juga. Kalian mau kita datangin siapa nih? Gesah-gesah sama siapa nih selanjutnya ya? Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel dari Mbok Dewi. Apa tuh channelnya? Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Petualangan Dewi Pradewi akan selalu ada pesan-kesan dalam setiap episodenya. Jadi jangan lupa ya di subscribe. Thank you juga buat Om Nano untuk tempatnya. Ini kita ada di Rompiok Kopi. Terima kasih Om Nano. Iya, tempatnya seru banget buat teman-teman yang mungkin mau nongkrong juga. Dan yang pasti jangan lupa juga untuk Anda untuk like, komen juga yang mau kita gesah-gesah sama siapa selanjutnya untuk Mobarung Channel. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ya untuk mendukung konten-konten kami. Cing cing jukut pala, cing jukut lecing, goya kacang panjang. Cing cing jukut pala, cing jukut lecing, lemupan mengadonang.
Dagangnya memede, ya saling bejek, saling bis-bisan. Misi pesan lengis, pesan bepindang, lan pesan kakul benggan. Cukut-cukut pelacing, jukut pelacing, ikacang dawa. Cukut-cukut pelacing, jukut pelacing, ikacang dawa. Oke. Bikin lapar ya, bikin lapar sore hari ini. Terima kasih Mbak Dewi Pradewi. Sama-sama, terima kasih Rara. Terima kasih Mbak Barung Channel.